almarhum Haji Mamfur. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau malam ini mendapatkan rahmat dan maghfirahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kata Nabi, arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal mauti. Ada 4 pahala yang mengalir terus Allah berikan sebagai balasan kepada hambanya setelah kematiannya. Apa saja tuh 4 pahala yang ngalir terus? Ini yang saya akan sampaikan dalam ceramah takziah. Mudah-mudahan tidak terlalu lama, setengah 12 selesai. Alhamdulillah. Kalau Tuhan tak apa-apa. Yang pertama, man mata murabitan fi sabilillah. Orang yang wafat, orang yang meninggal, orang yang mati itu di jalan Allah. Beliau sebagai kepala sekolah, sebagai guru yang Allah beri kemampuan ilmu untuk memberikan kepada generasi penerus bangsa. Orang yang sedang mengajar, orang yang sedang belajar, masih dalam keadaan tugas. Jika wafat itu kata Nabi, murabiton fi sabilillah, mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mati yang baik, yang husnul. Itu yang selalu kita minta. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Itu harapan kebanyakan orang. Mati dalam keadaan beribadah, mati dalam kegiatan mengajar. Itu mati yang baik. Pak Ustadz, kalau mati di galengan bagaimana Pak Ustadz? Ada nggak orang mati di galengan? Emang udah dicatat. Kalau udah waktunya datang tidak bisa menghindar. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah. Kalau udah waktunya hidup ini selesai, nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending. Emang catatannya matinya di galengan, ya di galengan. Udah mati di galengan lagi berak lagi. Nggak bisa ngomong malaikat, gue cebok dulu, nggak bisa. Emang udah ditentuin matinya kepet. Ya ada yang mati begitu. Di kampung saya itu yang sekarang gedung olahraga, komplek kebersihan, itu sawah dalam. Sawah itu dulu dalam. Makanya sawah yang dalam betok gitu begitu. Betok gede lebar, terus lebar kelapang.
udah biru, licin, kekuning-kuning. Itu betok yang gede begitu kalau udah makan umpan yang kita pancing, itu tarikannya lebih berasa dibanding tarikan lele jumbo. Pengalaman. Jadi orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu tugas sebagai kepala sekolah, sebagai pengajar, sebagai orang yang lagi belajar. Ada yang pulang tahlil nenteng berkat, jalan dangak aja jeblos atau mati. Itu mati di jalan Allah. Makanya ntar bawa berkat jangan baleng aja. Satu, pahala yang terus mengalir orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Allah. Ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang mulia, kemarin haul Abuya Ki Haji Zayadi Muhajir. 80. Beliau meninggal di kaki Gunung Jati Cirebon. Selesai qasar jamak, sebelum ziarah dia meneruskan dengan sholat sunnatnya. Dia pesan sama jamaahnya, istirahat dulu, makan, jangan ngikutin dia sholat. Dia sholatnya lama, matinya lagi sujud. Ditungguin sama santri, ditungguin sama peserta ziarah. Ini sujud udah 20 menit kok belum bangun-bangun. Begitu dibangunin udah nggak ada napasnya. Ya mutul mar'u ala ma'asya alaihi, matinya seseorang tergantung kebiasaan. Buya Zayadi itu ibadahnya banyak. Kalau pulang ceramah jam 2 nggak langsung tidur, dipijitin dulu sama santri. Jam 2 sampai jam 3. Kata santri yang pijitin, udah tidur kali dia, berhenti aja tuh santri. Dia belum tidur. Terus jam 3 selesai, jam 4 udah di masjid. Tidurnya dikit, yang banyak ibadah. Maka kata Nabi, matinya seseorang tergantung kebiasaan. Kalau biasa dalam kesehariannya itu ibadah, matinya lagi ibadah. Boleh nggak kita minta mati dalam keadaan seperti itu? Boleh. Nabi Yusuf minta kepada Allah, tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, matikan aku dalam keadaan muslim. Minta tuh. Wa alhiqni bis-sholihin, dan kumpulkan aku bersama hambamu yang soleh. Maka dalam doa tarawih, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada sampai Imam Syafi'i berkata, ana uhibbus sholihin, aku ini mencintai orang-orang soleh. Walastu minhum, meskipun aku bukan orang soleh. Masya Allah. Imam Syafi'i salah satu di antara 4 imam mazhab masih ngaku kalau dia bukan orang soleh, tapi dia mencintai orang soleh. Kerendahan hatinya. Apa yang diharapkan? La'alli, aku berharap dari mencintai orang-orang soleh, labihim syafa'ah,
Aku berharap mendapatkan pertolongan syafaat dari orang-orang soleh. Maka nanti ada orang masuk surga berdasarkan rekomendasi gurunya. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Kayaknya belum pada makan ya. Enggak bilang Allahnya rumahnya berat. Di sini kayaknya dalam. Ya bilang yang semangat. Mudah-mudahan Habib Rizik bebas. Amin. Ya Rabbal. Amin. Amin. Ya Rabbal. Amin. Memang Habib Rizik terlibat korupsi bansos apa enggak? Kan. Kali itu ngambil tanah negara pernah. Malah tanahnya boleh beli mau diambil. Kali gitu terlibat pembunuhan, malah anak buahnya dibunuh. Ya Allah. Dia udah minta maaf, udah ngaku salah, Udah bayar denda. udah bayar denda 50 juta, masih dihukum juga. Kira-kira ini adil apa kagak? Sementara yang kemarin pada kerumunan juga kagak diapa-apain. Gubernur Jawa Timur Khofifah bikin ulang tahun, Wakilnya. dapat kejaga jarak kerumunan, nggak diapa-apain, cuma minta maaf doang. Ya Allah, mudah-mudahan Lebaran Haji besok beliau udah bersama kita. Amin. Sebetulnya beliau udah pantas di penjara. Tidak ada kesalahan yang melanggar pasal-pasal hukum, cuma kekarantinaan sampai diperlakukan seperti itu. Masya Allah. Itu orang tuh nanti kagak ketemu sama Nabi, tidak dapat syafaat sama Nabi. Biarin nanti dia di akhirat sama rombongan nyari pertolongan. Nanti kita ketemu sama dia, kita bilang syukur lo. Kita syukur nanti. Insya Allah. Sekali lagi bilang Allah. Yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Allah. Pada suatu hari nanti, hari kiamat, manusia itu dipanggil untuk masuk surga berdasarkan rekomendasi guru, orang soleh. Ya Allah, saya orang Melaka, orang Rorotan, dekat sama Al-Watoniyah Patiga, dekat Kiai Mulki, dekat saya jamaahnya. Kiai Mulki, bener ini orang Rorotan, bener ngaji apa kagak? Kagak. Terbelakangan. Kalau kenal di dunia, kenal di akhirat. Kalau nggak dekat sama orang soleh di dunia, insya Allah nggak bakal dapat pertolongan syafaat. Itu yang Imam Syafi'i berharap dari mencintai orang soleh. La'alli an ana labihim syafa'ah. Dengan mencintai orang soleh, aku berharap dapat syafaat, dapat pertolongan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Satu, pahala yang terus mengalir orang yang meninggal dunia di jalan Allah. Yang kedua, wa man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Kalau ilmu kita punya nggak bakal habis. Kalau harta kita punya bakal habis.
Kalau ilmu kita punya, ilmu bakal jagain kita. Kalau harta banyak kita punya, kita bakal jagain harta. Tidur kagak nyenyak, ada bunyi glotek, padahal tikus lagi kejar-kejaran. Kata dia maling. Makanya orang yang merokok itu Panjang. manfaatnya ada, maling takut masuk. Batuk. Sebab orang yang merokok suka batuk kalau malam. Kata maling, wah belum tidur. Manfaat rokok. Yang kedua, jadi pemberani. Orang merokok itu berani minta. Kalau kagak punya, berani ngot. Ini alasan orang yang rokok. Hah? Alhamdulillah. Saya nggak kasih tahu namanya. Ya Allah. Wa man ta'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu, almarhum Haji Maghfirah, seorang yang berprofesi guru, ngajar. Abi Hurairah yang namanya Abdurrahman bin Safra marra bisukin bil Madinah. Suatu hari dia lewat di depan pasar yang ada di Madinah. Dia tanya ke orang pasar, apa yang membuat kamu sibuk di pasar? Semua spontan menjawab, aku ingin mencari keuntungan. Kata Abi Hurairah, untung dunia temporer, sebentar bakal hilang. Kayak malam ini kita dua keuntungan dapat, untung hissi, untung maknawi. Untung hissi yang sifatnya temporer, sementara kita makan anggur, kita makan salak, kita makan bolu, kita makan kue bugis, kue pisang, roti, beda rasa di leher. Besok pagi baunya sama waktu keluar. Keuntungan yang sifatnya sebentar. Nggak ada tuh yang begitu keluar saya. Ini oblok yang semalam. Tanggapin. Itu untung dunia sebentar. Untung akhirat, untung yang nggak bakal hilang, nggak bakal berkurang, disimpan Allah, selamat, nggak bisa dipinjam. Di akhirat nggak bisa orang minjem punya orang. Kalau di dunia dana haji aja bisa dipinjam buat bikin jalan tol, tahu diganti pengadil. Ya Allah, saya udah lunas berenam. Saya berdua istri, anak sama mantu, cucu saya bawa, udah lunas. Seharusnya kemarin 2000, karena ada COVID-19, saya tanya juga di Departemen Agama, saya punya teman, bagaimana berangkat apa enggak? Pak Kiai sabar kenapa udah lunas? Duitnya dipakai dulu buat jalan tol Pak Kiai. Siapa yang minjem? Itu dia. Ini jangan pakai disebut Jokowi, jangan. Orang juga udah tahu pakai disebut jangan. Orang juga udah tahu pakai disebut Jokowi, orang juga udah tahu pakai disebut Jokowi. Duit penggalangan dana buat warga Palestina aja mau diambil. Sebaiknya penggalangan dana untuk Palestina biar dikelola sama pemerintah. Jangan begitu. Harus diambil. Memang apa aja mau diambil? Udah nggak usah ngomongin itu ya. Saya mau ngomongin kematian aja.
ilmu itu nggak bakal habis. Kalau harta bakal habis. Ini orang pasar ditanya oleh Abi Hurairah, saya sedang mencari keuntungan dunia, sebentar bakal habis. Nanti di masjid bakal ada pembagian keuntungan yang kagak habis-habis. Akhirnya jam 11 tuh pasar kosong, pada ke masjid semua. Ditungguin sampai zuhur. Akhirnya yang kagak biasa sholat jadi sholat, yang gak biasa wirid jadi wirid, yang gak biasa ngaji di pojokan jadi ikut ngaji sambil nunggu pembagian keuntungan. Sampai jam 1 kagak juga ada. Kata orang pasar, Abi Hurairah, kamu bohong, katanya ada pembagian keuntungan, kok gak ada? Lalu apa yang kamu dapati di masjid? Aku jadi sholat berjamaah, aku dapat sholat berjamaah. Terus wiridan, aku jadi ikut wiridan. Terus ada pengajian, aku jadi ikut ngaji sambil nungguin. Itu keuntungan yang gak bakal hilang. Akhirnya besoknya dan seterusnya pasar sebelum zuhur udah sepi. Orang pada di masjid semua. Yakin dan percaya Nabi tidak meninggalkan warisan harta, tapi meninggalkan warisan ilmu. Maka pahala yang kedua mengalir terus Allah berikan kepada seseorang yang semasa hidupnya berprofesi sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai orang yang membelanjakan ilmunya, memanfaatkan ilmunya. Ini guru kita, Imam Firoh, masuk yang pertama, masuk yang kedua, alhamdulillah. Yang ketiga, wa man tasaddaqa bi shadaqatin. Pahala itu ngalir terus, ganjaran pahalanya Allah beri setelah hambanya meninggal dunia, orang yang suka bersedekah. Ini nih yang kata Nabi, bal yazdad, yazdad, yazdad. Nggak bakal berkurang harta yang dibelanjain di jalan Allah, bahkan semakin tambah, semakin tambah, semakin bertambah. Nggak ada sejarah orang royal, rajin beramal, hidupnya miskin, nggak ada. Yang ada juga semakin berkah. Justru yang kita jumpai tadinya itu orang kaya, tahu-tahu jatuh miskin. Rupanya kekayaannya dia buat main judi. Gak ada orang kaya itu karena main judi. Justru yang ada bakal mendapatkan kemiskinan. Benar itu kata seorang penyanyi Muhsin Alatas. Aku sengsara karena judi, aku melarat karena judi, banyak utangku karena judi, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku mati, judi yang membawaku mati. Habis. Orang juga begitu, penjudi meninggal dunia, oga datang ngawak. Ntar gua bilang setan judi lagi. Diundang ngalatin, takut menjadi saksi. Min ahlil khair, diajak begitu. Gua kagak menjawab, orang gua tahu. Maka orang yang membelanjakan, menginfakkan hartanya di jalan Allah, bukan makin berkurang tuh harta, justru semakin bertambah, justru semakin berkah. Sholat Jumat, bawa tuh amplop 100.000 pahalanya buat kedua orang tua saya. Girang orang tua di kuburan. Besok Jumat balik lagi, bawa lagi satu amplop isinya 100.000. Pahalanya buat saudara saya yang udah meninggal dunia 10 orang. Kata malaikat, sarang ceban dong.
Kalau pakai telur, kalau cepat pakai sawi doang. Maka malam ini Kiai Haji Maghfur dia girang dikirimin doa dari Yasin, Khatmul Quran, zikir tahlil, ahlu mujalasati, ahlu dzikri, ahlu mujalasati. Orang yang suka berzikir bakal menjadi teman dudukku, kata Rasulullah. Amin. Amin. Ahlu taati, ahlu karomati. Orang yang tingkat ketaatannya setelah dididik melalui Ramadan, Syawal meningkat, Allah akan berikan dia karomah, kemuliaan. Jadi al-istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Artinya orang kalau udah punya sifat istiqomah bakal memiliki karomah. Nur Ali bisa jalan di air, mau ngajar ke Sembilangan, kalau pakai perahu lama ketinggalan maghrib, dia turun dari perahu bisa jalan di air. Di luar kesadaran yang jemput turun aja lagi, bisa jalan juga. Lagi ngaji, Nur Ali buka sesi tanya jawab. Itu yang jemput nanya, guru nanya, tadi bisa jalan di air, apa bacaannya? Kata Nur Ali, Bismillah. Dia keluar dari masjid, turun ke laut, baca Bismillah, kelelok. Kenapa belum diwiridin, belum istiqomah? Kalau udah istiqomah itu wiridan bakal memberikan pertolongan saat kita punya kebutuhan. Maka pahala yang ngalir terus orang yang memberikan hartanya di jalan Allah. Yang terakhir, waman taroka waladan solihan, pahala ngalir terus orang yang meninggalkan generasi anak-anak yang soleh. Ini almarhum punya anak soleh, Hilmi. Kalau ada pengajian di Sekda, ada pengajian di Gubernur Fauzi Bowo, suka hadir, suka nyupirin orang-orang yang mau ngaji. Mudah-mudahan anaknya almarhum Haji Maghfur menjadi anak yang bisa memberikan kebahagiaan dua orang tua dunia dan akhirat. Haji Maghfirah kuburnya Allah Ta'ala jadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Telepon saya sudah 2 kali berdiri, masih ada lanjutan di Kampung Mangga Semper, Haul Malim Rashid Ar-Rasyidiyah. Jadi sedenang saya nggak pakai makan lagi, dah langsung jalan. Ayam titik aja dipatok tikus, ambil plastik buat bungkus. Kalau udah dibungkus ya ditenteng, tapi di loteng itu tikusnya ketiban alu. Tenteng dah kalau nggak malu. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.